Nabi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pertemuan kita di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pembahasan seperti yang disebutkan tadi, yaitu masalah ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Dua pembahasan ini tentunya adalah pembahasan yang penting dalam fikih salat, karena ini adalah pembahasan yang terikat dengan bacaan kita terhadap Al-Fatihah. Pertama kita bahas masalah membaca ta'awud atau yang disebut juga dengan isti'adah. Para ulama rahimahumullah, dalam hal ini mayoritas ulama fikih, mereka menyebutkan disyariatkan bagi orang yang ingin membaca Al-Fatihah di sholat 5 waktu untuk membaca al-isti'adah, membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka berdalil dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 98, "Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau membaca Al-Quran, maka belum memulai dengan isti'adah, mulai dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bacaan isti'adah ini disunnahkan setiap rakaat. Disunnahkan bagi kita untuk membaca setiap rakaat sebelum Al-Fatihah. Ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas juga ulama madhab. Tidak ada yang menyelisihinya, kecuali yang dinukil dari sebagian ulama, seperti mereka menukil dari pendapat Abu Hanifah, dari ulama madhab yang 4. Abu Hanifah dari madhab Hanafi, beliau berpendapat isti'adah itu khusus pada rakaat pertama, tidak disunnahkan pada rakaat kedua, ketiga, demikian pula keempat. Ini hanya disunnahkan pada rakaat pertama. Dan beliau dalam hal ini tidak punya dalil yang terlalu kuat yang bisa kita pakai untuk berpegang dengannya, kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, "Kana Rasulullah idza qama minal laili kabbar." Adalah Rasulullah apabila beliau berdiri salat pada malam hari, beliau bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian beliau membaca doa iftitah, Subhanakallahumma bihamdik, tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Setelah itu
beliau berta'awud. Jadi sisi pendalilan Abu Hanifah rahimahullah kan di sini digandengkan dengan iftitah. Ini kan digandengkan dengan apa? Iftitah. Berarti ada di rakaat pertama. Itu sisi pendalilan dari Abu Hanifah. Karena penyebutan hadits terkait dengan isti'adah adalah disambungkan dengan bacaan iftitah, sementara iftitah itu ada pada rakaat pertama, maka disitulah ya, isti'adah. Sementara mayoritas ahli fikih yang lain, yaitu imam tiga, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, menyelisih beliau dalam hal ini. Yaitu mereka semua berpendapat isti'adah itu di setiap rakaat. Apa dalilnya? Tadi ayat yang kita baca. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kamu baca Al-Quran, beristi'adahlah. Ini kan perintah di setiap rakaat ada. Setiap kamu baca Quran, beristi'adahlah. Dan pendapat mayoritas ulama madhab ini yang benar. Kenapa? Karena sebenarnya adalah pendapat dari Abu Hanifah itu tidak menafikan, tidak bertentangan dengan ayat. Ini kan pendapat yang dalil yang belum pakai kebetulan di rakaat pertama. Urutannya adalah takbir, iftitah, ta'awud. Tidak ada hadits itu yang mengatakan bahwa nanti kalau rakaat kedua tidak. Maka dikompromikanlah antara hadits tadi dengan ayat yang kita bacakan. Hadits itu menceritakan urutan Nabi ketika rakaat pertama, sementara ayat menjelaskan itu untuk di setiap rakaat. Makanya pendapat mayoritas dalam hal ini adalah yang kuatnya. Dan bacaan isti'adah ini hukumnya adalah sunnah. Itu tidak ada silang pendapat dari madhab 4. Sengaja saya bilang tidak ada silang pendapat dari madhab 4 karena ada di sana orang-orang Dhahiriyah seperti Ibn Hazm, Daud Ad-Dhahiri di luar madhab 4 berpendapat wajib. Jadi Ibn Hazm di luar dari madhab 4 berpendapat wajib baca isti'adah. Wajib baca isti'adah. Sementara madhab Imam 4 membaca isti'adah adalah sunnah dan ini yang benarnya. Seorang yang tidak membaca ta'awud setelah iftitah, sholatnya sah. Tidak berdosa, cuman tidak dapat pahala sunnah. Artinya nanti berpengaruh terhadap orang yang lupa baca isti'adah. Ketika membaca iftitah, setelah selesai iftitah, kemudian dia baca Al-Fatihah tanpa isti'adah. Apa hukum sholatnya? Sah. Berdosa atau tidak? Bagi orang Dhahiriyah akan mengatakan berdosa kan dia tidak melakukan yang wajib. Tapi bagi mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala tidak berdosa, cuman tidak dapat pahala sunnah. Ini adalah pendapat yang benarnya insyaallah ta'ala. Setelah itu kita masuklah di pembahasan basmalah. Ada 3 poin yang paling terkenalnya terkait dengan membahas basmalah dalam fikih madzhab. Apakah basmalah itu ketika kita membaca Al-Fatihah dijaharkan, dibaca keras, atau dibaca kecil? Kedua, apakah hukum dari membaca basmalah itu sendiri? Apakah dia wajib atau sunnah dalam sholat? Pembahasan ketiga, apakah basmalah itu adalah ayat pertama dalam Al-Fatihah atau bukan?
Tiga masalah inilah yang kita akan bahas dalam masalah basmalah. Dan sebagai faedah, pembahasan basmalah dalam bacaan sholat 5 waktu, demikian pula di sholat-sholat yang lain, ini pembahasan yang paling seru dalam fikih madzhab. Bahkan sebagian ulama berkata, tidak ada fikih kalau tidak ada basmalah dibahas. Kenapa? Inilah yang dari dulu para ulama madhab saling membantah, mempertahankan pendapat. Dan itu berpengaruh kepada orang di bawah yang mengikuti madhab. Kita semua ini. Iya, kadang gara-gara basmalah kita ribut. Kita berkelahi. Iya, kita saling menjauhi. Bahkan ada di antara kita yang tidak mau sholat di masjid yang dijaharkan basmalahnya. Itu kenapa bisa itu? Madhab. Di pembahasan madhab. Maka ini adalah pembahasan fikih yang paling terkenal di buku fikih. Yang pertama, setelah yang kedua kunut. Masalah kunut subuh. Iya, itu juga terkenal. Iya, dan yang paling terkenal ini masalah. Bahkan sebagian ulama akidah memasukkannya dalam masalah keyakinan. Karena ini sudah menjadi hal yang diperbincangkan dari dulu sampai sekarang. Tapi kita berkelahi di masalah apakah dijaharkan atau tidak. Di situ kita berkelahinya tanpa kita mengetahui masalah pokok dalam masalah itu. Jadi masalah basmalah ini kita kadang hanya membicarakan jahat atau tidak. Itu saja. Tanpa membicarakan hukumnya. Apa sebenarnya hukum membaca basmalah? Tanpa kita membicarakan apakah di ayat pertama atau bukan. Apakah itu basmalah ayat pertama dalam Al-Fatihah atau bukan. Kita berkelahi di masalah cabang tanpa memperhatikan masalah pokok. Yaitu apakah dia nomor 1 ayat pertama di Al-Fatihah atau bukan. Itu dulu yang kita bahas. Sebelum kita bahas dijaharkan atau tidak. Kadang kita terus terang yang membuat kita berkelahi adalah membahas jahar atau tidak. Itu saja. Itu yang kita berputar di tengah kita. Jahar atau tidak. Maka kita ada yang bilang tidak. Ada yang bilang jahar. Bahkan kalau ada imam sholat tanpa jahar di belakang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Atau bahkan ada bilang Subhanallah. Bahkan lebih jauh dari itu ada yang ulang sholat. Tanpa dia tahu sebenarnya itu basmalah ayat pertama atau tidak. Iya. Dan orang yang tidak menjaharkannya tidak sholat di belakang orang yang menjaharkan. Tanpa dia tahu sebenarnya itu ayat pertama atau tidak. Makanya daripada kita berkelahi di masalah cabang, kita bicarakan saja dulu asal. Baru kita menghukumi orang sebentar. Di masalah cabang itu gampang. Itu jahar atau tidak. Yang penting adalah ini basmalah ayat pertama dalam Al-Fatihah atau tidak. Itu dulu yang harus kita jawab. Maka dalam pembahasan ini saya akan sebutkan pendapat supaya kita nanti dalam menyikapinya tidak terlalu ekstrim kalau kita berbeda. Ada dua pendapat tentang basmalah itu. Apakah ayat pertama dalam Al-Fatihah atau bukan? Pendapat pertama, basmalah adalah merupakan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Basmalah adalah merupakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Sengaja saya nukil ini paling berharga sekali kalau menurut saya dapat. Karena gini.
kadang orang di sana, khususnya kita di Indonesia ini, iya, bahkan ustaz-ustaz ngomongnya juga begitu, bahwa iya, itu yang tidak menjaharkan basmalah itu Wahabi. Madhabnya Hanabilah. Jadi seakan-akan Wahabi itu madhabnya Hanabilah. Kenapa? Apa dalilnya? Mereka bilang di Makkah, di Madinah. Dia nggak tahu bahwa Imam Ahmad menjahat ayat basmalah ayat pertama. Yang mana Saudi menurut mereka sekarang madhab Hanabilah. Imam Ahmad Al-Fatihah ayat pertamanya basmalah. Di samping Imam Syafi'i rahimahullah. Iya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i sama dalam fikih. Tidak bisa kita bedakan bahwa Saudi adalah Hanabilah, kita Indonesia Syafi'i. Sampai pernah ada yang ributkan Imam Sudais, imam di Istiqlal, menjaharkan basmalah karena ikut madhab Syafi'i, tidak ikut madhab kampungnya Hanabilah. Sampai maksudnya itu masalah gimana itu? Iya, dia tidak paham masalah, cuman bicarakan di masalah cabang. Iya, jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu sekali lagi murid Imam Syafi'i. Ini murid dan guru. Tidak beda pendapat, sama pendapatnya. Sama pendapatnya. Kita yang jadikan seakan-akan beda. Iya, ini Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad bilang, saya tidak tahu fikih kecuali dari Imam Syafi'i. Ini guru dan murid. Pendapatnya sama bahwa basmalah ayat pertama dalam Al-Fatihah. Apa dalil mereka? Orang-orang Syafi'iyah mengaku seperti Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dalam masalah pendalilan, kami tidak punya dalil kuat. Tidak ada hadis yang kuat dari Nabi yang mengatakan bahwa basmalah ayat pertama. Dalil kami yang paling kuat adalah karena ditulis di Quran. Coba kita buka Quran. Buka mushaf. Buka surat pertama. Itu pasti Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Ditulis nomor 1. Beda 112 surat setelahnya. Basmalahnya tertulis di atas tanpa nomor. Tanpa nomor. Nomor satunya di surat itu. Basmalah tanpa nomor. Itu di 112 surat. Di Quran. Sementara Al-Fatihah ada nomor 1. Itulah dalil mereka yang paling kuat. Secara pendalilan. Karena ditulis nomor 1 di Quran. Kalau ditulis nomor 1 berarti ayat pertama. Berarti ayat pertama. Mungkin kita bisa pahami pendalilannya. Ini harus kita pahami kenapa kita baca. Kenapa kita anggap itu nanti basmalah dari ayat surat Al-Fatihah. Karena ditulis nomor 1. Inilah nanti menjadi dasar di dua masalah berikutnya. Sekaligus kita bahas sekarang. Ketika kita berpegang dengan ini pendapat, bahwa dia ayat nomor 1 di Al-Fatihah, pasti kita jaharkan. Ya otomatis. Masa kita langsung jahar nomor 2? Kita tidak jaharkan nomor 1? Kan otomatis kalau kita berpendapat ini. Berarti nanti kita jaharkan. Makanya jangan heran kalau orang tegur. Kalau kita tidak jaharkan, orang tegur. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tidak jaharkan ayat pertama. Kan begitu jadinya. Ini harus kita pahami. Iya. Setelah itu, berbicara hukum. Membaca basmalah. Nah, karena dia ayat pertama. Apa hukum baca Al-Fatihah? Nanti akan datang. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang tidak baca Al-Fatihah. Nah, basmalah ayat keberapa? Kan begitu jadinya, Pak. Makanya dia ulang sholat kalau kita tidak baca. Kita sudah paham ini?
Wajar orang ulang sholatnya kalau kita tidak baca di depan. Kenapa? Kamu tidak baca ayat pertama, tidak ada sholat bagi orang tidak baca Al-Fatihah. Kalau ada orang yang sholat, hanya baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu yang diulang-ulang. Batal sholatnya. Karena dia tidak baca Al-Fatihah. Sama. Mereka yang tidak baca basmalah, tidak ada sholat baginya. Makanya dia ulang sholatnya. Karena dia berpendapat ini. Ini harus kita paham. Inilah bangunan dasarnya. Jangan sampai kita menyalahkan orang, kamu salah, kamu jaharkan. Sementara dia berpendapat, saya jaharkan kan ayat pertama. Dan ini harus ditahu oleh orang yang menjaharkan. Jangan sampai, kenapa kamu jaharkan? Syafi'i saya. Sampai dia tahu, itu ayat pertama. Jangan sampai kita berkelahi, kita tidak tahu senjata apa. Jadi saya kasih tahu ini senjata. Iya. Mana Pak Imam? Pak Imam tadi mana? Pak Imam, kenapa kita jahat? Mahasa Pak. Betulkah? Alhamdulillah. Jadi maksud begitu. Jadi kita itu tidak heran. Kalau sholat di belakang, orang menjaharkan, kita tidak terlalu ribut. Dia berpendapat itu ayat pertama. Dia berpendapat itu ayat pertama. Dan para ulama Pak, bersepakat. Sebelum kita lebih jauh ini mengambil pendapat kedua sebentar. Kita baca pendapat kedua. Sepakat para ulama bahwa sholat di belakang orang menjaharkan basmalah sah. Jangan sampai kalau dia jaharkan langsung kita pergi cari masjid lain. Kenapa kau tidak sholat di Fathul Jihad? Pak Imam kejaharkan. Sepakat para ulama dinukil oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di antara menukilnya, siapa yang sholat di belakang imam yang menjaharkan basmalah sah. Sholatnya tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Jadi kita tidak perlu cari masjid lain karena sah. Coba batal, kita tinggalkan. Tapi ini sah. Tidak ada silang pendapat dari ulama madhab akan sahnya. Cuman ini kita hanya berbicara yang kuat apa. Untuk mempertimbangkan yang kuat adalah kita butuh pendapat yang kedua supaya kita nanti paham kenapa yang tidak menjaharkan. Sekarang kan kita sudah paham kenapa yang menjaharkan dia jaharkan. Dalil mereka paling utama adalah ditulis nomor 1 di mushaf, di surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk di pendapat kedua. Basmalah bukan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Ini pendapat kedua. Basmalah bukan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, pemilik madhab Hanafi. Madhab pertama, madhab tua dalam fikih. Karena madhab tua dalam fikih adalah madhab Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Madhab Abu Hanifah. Dan ini juga madhab Imam Malik. Madhab Imam Malik rahimahullah. Kita tahu Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Jadi itu ulama madhab. Itu bak saling ini. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Guru dari Imam Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i tidak bertemu dengan anak Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i awal belajarnya di Madinah. Di Imam Malik. Besarnya di situ. Setelah Abu Hanifah meninggal, belum bertemu dengan muridnya saja. Tidak sampai dengan Abu Hanifah. Makanya belum paham madhab Hanafiyah dengan belajar di muridnya Abu Hanifah. Di muridnya Abu Hanifah. Rahimahullahu ta'ala. Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat basmalah bukan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Iya. Dari 4 madhab terbagi 2. 4 madhab terbagi 2. Abu Hanifah, Imam Malik bukan ayat pertama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad ayat pertama. Sekarang kita lihat apa dalilnya. Mereka punya dalil secara hadits sahih. Dalil pertama, mereka berdalil dengan hadits riwayat Imam Muslim.
dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Hadis qudsi. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya bagi surat Al-Fatihah. As-shalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Saya membagi surat Al-Fatihah antara hambaku dan antara diriku dan hambaku menjadi dua. Setengah untuk dirinya dan setengah untuk hambanya. Wali abdi masa'al, untuk hambaku apa yang dia minta kalau dia baca itu. Ini poin kita setelahnya. Wa idza qala abdi, jika hambaku berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah atna alai abdi, hamidani abdi. Jika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata, hambaku memuji. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim, qala Allah, kalau hamba berkata membaca ar-rahman ar-rahim, Allah berfirman, atna alayya abdi, kembali hambaku memujiku kedua kalinya. Wa idza qala, kalau hamba berkata maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku mengulang-ulang pujian kepada. Fa idza qala, kalau hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi, inilah antara saya dan hambaku. Karena dia bilang, hanya kepadamu saya beribadah dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Ini antaraku dan antara hambaku, tidak boleh ke orang lain. Ini hanya hak Allah. Setelah itu kata Allah, wali abdi masa'al, untuk hambaku apa yang dia minta setelah ayat itu. Karena setelahnya adalah permintaan. Itulah untuk hamba. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalannya al-maghdub alaihim, yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, bukan juga jalannya orang yang sesat. Qala, kata Allah, wali abdi mas'al, untuk hambaku apa yang dia minta itu. Artinya itu bacaan kita Al-Fatihah setiap sholat, Allah selalu jawab begitu. Yang menjadi poinnya apa? Yang diamani, kalau hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, kata mereka, seandainya basmalah ayat pertama, pasti yang pertama disebut oleh Allah. Maka Allah akan menyatakan, kalau hambaku bilang bismillahirrahmanirrahim, tapi Allah mulai dengan apa? Ini langsung Allah. Ini hadis qudsi, riwayat Muslim. Kalau kita belum puas, saya sebutkan nomornya. Nomor 395. Jadi Allah memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak memulai dengan basmalah. Ini menunjukkan basmalah bukan ayat pertama. Itu dalil mereka pertama. Dalil kedua, hadits riwayat Imam Al-Bukhari nomor 743, riwayat Imam Muslim nomor 399 dari Anas. Kita tahu Anas kalau menukil dari Nabi, Masya Allah, karena dia pelayannya Nabi di Madinah saat mukim dan saat safar. Saat mukim dan saat safar. Selalu sholat di belakang Nabi. Selalu sholat di belakang Nabi. Pelayannya Nabi. Dia pernah menukil di hadits riwayat Bukhari Muslim dengan nomor tadi yang saya sebutkan. Dia bilang, sholaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Saya sholat di belakang Nabi, tidak cukup dengan itu.
di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, di belakangnya Utsman. Sholat di belakang 4 orang. Karena setelah meninggal Nabi, yang imam Abu Bakar. Setelah meninggal Abu Bakar, yang imam Umar. Setelah meninggalnya Umar, yang imam Utsman. Ini bukan setahun ini, Pak. Dia sholat di belakang Nabi bukan setahun, 10 tahun. Anas sholat di belakang Nabi 10 tahun. Karena dia mulai melayani Nabi di tahun 1 Hijriah. Sampai Nabi meninggal di tahun 10 Hijriah. Setelah meninggalnya Nabi, naik Abu Bakar, memimpin kaum muslimin. Iya. Selama berapa lama? 2 tahun saja. Berarti sudah 12 tahun beliau sholat itu di belakang. Manusia terbaik. Meninggal Abu Bakar 2 tahun kemudian, Umar naik jadi pemimpin kaum muslimin. Jadi imam. Karena pemimpin imam juga. Dia sholat di belakang Umar. Kita tahu Umar berkuasa kan 10 tahun. Iya. Sholat di belakang Umar 10 tahun. Sholat di belakang Utsman. Dia berkuasa 13 tahun. Lama sekali dia sholat. 10 tambah 2 tambah 10. 10 tambah 2 tambah 10 tambah 13. Sudah berapa itu? Jadi bukan sehari ini dia sholat. Mungkin kita bilang, oh mungkin waktu itu maksudnya nanti itu. Untuk memilih nanti pendapat. Iya. Jadi dia sholat di belakang 4 orang ini. Apa beliau bilang? Fakanu adalah mereka yastafihuna, mereka membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak cukup sampai di situ. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal, tidak pula di akhir. Itu penukilan kuat dari Anas bin Malik, pelayannya Nabi. Dengan dalil ini menunjukkan bahwa basmalah bukan ayat pertama. Karena kalau ayat pertama, Nabi akan baca. Abu Bakar akan baca. Kalau memang Nabi jaharkan, Abu Bakar akan baca. Umar akan baca. Utsman akan baca. Iya. Dari sinilah dibangun. Karena ini pendapat basmalah bukan awal surat Al-Fatihah, maka hukum membacanya tidak sama dengan Al-Fatihah. Membaca basmalah sunnah. Karena bukan ayat pertama. Dijaharkan atau tidak? Tentunya tidak, karena bukan ayat pertama. Dia seperti istiadah. Karena istiadah tidak dijaharkan. Jadi itu jadinya. Jangki berkelahi di dua itu tanpa tahu ini. Itu tadi yang saya bilang. Sekarang mana pendapat yang kuat? Setelah kita sepakat sholat di belakang masing-masing sah. Sah. Tidak ada silang pendapat. Sekarang tinggal kita pilih sebagai penutup adalah mana yang kuat. Tentunya untuk menilai mana yang kuat adalah kembali ke Nabi. Bukan imam tak. Tapi ke Nabi. Karena Allah yang perintahkan kita begitu. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih tentang sebuah masalah, kembalikan ke Allah, kembalikan ke Rasul. Baru enak. Kita tidak akan saling menyalahkan. Kenapa kamu bilang begitu? Karena Allah, karena Rasul. Akhirnya kita lapang dada. Karena tidak ada orang tidak menerima dari Nabi. Tidak ada yang masalah adalah kalau saya yang bilang, kenapa kamu begitu? Imamku. Susah. Tidak ada yang mau terima karena dia juga punya imam. Kan dia juga akan punya imam. Tapi kalau kita bilang, ini Nabi. Kita di sini adalah melihat untuk memilih pendapat yang kuat adalah Nabi apa? Khusus sholat. Karena dalam hadits riwayat Muslim kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Khusus sholat. Masalah basmalah. Nabi jarangkan atau tidak? Begitu saja. Nabi anggap ayat pertama atau tidak? Begitu saja yang kita bahas. Maka tentunya sudah ada penukilan tadi. Sudah ada
penukilan tadi supaya jelas. Karena di Quran tidak ada cara sholat. Cara sholat adalah di Nabi. Maka kita menengok Nabi sholatnya bagaimana. Terus apa jawaban kita terhadap orang mengatakan, tapi itu kan ayat pertama. Yang menulis ayat pertama siapa? Kan itu pertanyaannya. Supaya jelas masalah kita. Yang menulis Al-Quran, mushaf yang kita pegang sekarang ini, itu adalah tulisan dari sahabat di masa Utsman atas perintahnya. Dikenal dengan mushaf Utsmani karena dia perintahkan untuk mengumpulkan manusia kaum muslimin di atas satu bacaan. Jadi yang menulis Quran itu adalah Utsman bin Affan. Utsman jaharkan atau tidak? Kan begitu, Pak. Itu bukan Nabi yang suruh. Taruhlah basmalah ayat pertama di Al-Fatihah. Basmalah turun tersendiri. Dan dengan turunnya basmalah, maka diketahuilah pemisah setiap surat. Ibnu Abbas bilang begitu. Kami tidak tahu pemisah setiap surat dalam Al-Quran kecuali setelah turunnya basmalah. Jadi dia pemisah setiap surat. Pemisah setiap surat. Ini harus kita pahami dari masalah ini. Iya. Jadi karena dia pemisah setiap surat, bukan ayat dari surat itu. Adapun yang menaruh itu adalah riwayat dari Utsman bin Affan yang menyebutkan riwayat kita sekarang itu adalah Hafs an Asim. Ditulis nomor 1. Karena mereka anggap itu adalah ayat pertama nomor 1. Mungkin kita bisa paham ini. Atau belum? Begitu Pak ya? Iya. Jadi nanti kita sudah tahu apa pijakan kita. Dan kenapa kita pilih tidak jaharkan. Misal bagi orang yang menyatakan kenapa tidak dijaharkan. Dan bagi yang menjaharkan itu karena itu dalilnya dia. Itu dalilnya dia. Tapi dalam masalah sholat adalah bukan yang tertulis di mushaf. Dalam masalah sholat adalah bagaimana Nabi sholat. Sekarang sudah ada penukilan dari Anas. Nabi sholat tidak menjaharkan basmalah. Sebagaimana di surat selain Al-Fatihah tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Yang aneh di sana juga ada menjaharkan selain Al-Fatihah. Itu kan aneh. Karena tidak ada nomor 1. Dia malah ikutkan di nomor 1. Itu baru masalah. Kalau Al-Fatihah dan bagi menjaharkannya. Tapi kalau kita membandingkan dalil apa yang dilakukan oleh Nabi, maka tidak menjaharkan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi, dinukil oleh Anas. Itu juga dilakukan oleh Abu Bakar. Itu juga oleh Umar. Dua orang ini penting. Penukilannya ini penting. Karena punya nas sendiri. Kata Nabi, iya tabi'in nas Abu Bakar wa Umar kepada Rosyadu. Kalau orang ikut Abu Bakar, Umar, mereka telah dapat petunjuk. Tidak boleh kita sepelekan dua orang ini. Iya. Karena dua orang ini punya nas secara tersendiri. Apalagi digabung dengan yang lain. Karena ini adalah orang-orang yang dijaga dari kesalahan juga. Karena mereka sudah disebutkan namanya oleh Nabi di surga. Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Cuman Anas tidak menukil dari Ali, Bang. Kenapa? Karena Ali kepemimpinannya di Kufah, Irak, sementara Anas di Madinah. Tidak sholat di belakangnya. Masa dia di Madinah pergi sholat di Irak? Kan tidak bisa. Jadi jangan heran kenapa Ali tidak menukil dari kenapa Anas tidak menukil dari Ali bin Abi Thalib. Jadi karena seperti itu. Kita cukupkan, mohon maaf malam ini panjang karena kita mau tuntaskan ini. Ya, mungkin pertanyaan tinggal sedikit, Pak ya. Ya, masalah Ustaz. Syukur, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu seluruh yang kami hormati, alhamdulillah. Demikian tadi pembahasan mengenai ta'awudz dan basmalah. Cukup menarik ini. Dan alhamdulillah Ustaz, saya menerima kiriman pertanyaan lewat via WA. Apa bisa saya baca, Ustaz? Bismillah. Bismillah. Apakah boleh berwudu di dalam WC dan apa boleh baca Bismillah? Kalau tidak boleh, apa dibaca pas saat keluar WC? Kemudian membaca Bismillah dan doa setelah berwudu. Pernah kami dengar nanti setelah pintu WC dibuka. Kira-kira begitu, Ustaz. Baik.
Jadi pertama boleh berwudu dalam WC, dapat. Cuman tidak boleh baca basmalah, bismillah dalam WC. Tidak boleh, karena tidak boleh orang berzikir di WC. Nah, bismillah termasuk zikir. Jalan keluarnya baca sebelum masuk. Karena memang kita dianjurkan untuk baca bismillah sebelum masuk WC. Jadi baca di luar bismillah itu sudah mewakili untuk wudu. Kalau kita lupa, tidak masalah juga kita wudu di WC. Karena membaca bismillah dalam wudu sunnah. Bukan hal yang wajib, bukan hal yang harus. Jadi jangan dipaksa baca, bahkan di hati. Karena tidak harus baca bismillah ketika berwudu, hukumnya sunnah. Jadi wudu saja tanpa membaca bismillah sah. Kalau kita baca bismillah sebelum masuk lebih bagus. Kemudian kalau kita keluar WC, kita tidak baca bismillah, kita baca doa keluar WC. Gufronak, ampunanmu ya Allah, karena tidak bisanya dzikir di WC. Itu dibilang. Dan adanya kelalaian di WC. Makanya kita dianjurkan membaca ampunanmu ya Allah. Apalagi di dalam WC lama. Sebagian orang masuk WC bahwa memang koraknya dia bawa koran untuk baca di WC. Apa dia bikin di dalam? Ini masalah. Tambah koran, tambah lagi rokok, tambah salah lagi. Makanya keluar harus baca gufronak. Itu yang diajarkan. Jadi keluar baca gufronak dan baca doa setelah wudhu. Kan kita setelah wudhu dianjurkan baca doa wudhu. Dan baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai di situ. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Dan ada lanjutannya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini di luar Muslim, yaitu riwayat Imam Tirmidzi. Sebagian ulama fikih menganggap bahwa riwayat ini syadz, menyelisih riwayat Muslim. Karena Muslim tidak ada tambahan. Dia ada tambahan. Allah alam. Ya, alhamdulillah. Syukur Ustaz. Baik, kita masih memiliki waktu kurang lebih 6 menit. Waktu Isya jam 19:28. Siapa tahu antara kita ada yang hal-hal yang perlu disampaikan. Ya, silakan Pak Hidayat. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ditanyakan masalah doa iftitah. Sebagaimana Ustaz mengatakan 2 pekan lalu bahwa pada surah Al-An'am ayat 79 disitu mengatakan inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati. Sedangkan Ustaz bilang jangan baca ini wajjahtu dia terus saja wajjahtu dia. Yang kedua itu pada ayat 162 dan 163 qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi dan 163 la syarika lahu wa ana awwalul muslimin tidak muslimin. Kami baca itu Ustaz karena kami menukil dari Al-Quran. Dan pertanyaan ketiga, sekarang kan musim banjir Ustaz. Kalau kita tergenang air bekas got itu di banjir, apa kita tiba-tiba mesti harus wudu lagi atau cuci kaki saja? Baik. Jadi untuk pertanyaan, alhamdulillah Bapak alhamdulillah tahu tentang ayat itu. Tapi sebenarnya saya sudah isyaratkan tadi bahwa kita dalam masalah sholat, kita tidak bisa berdalil dengan ayat Quran. Terkait dengan bacaannya, Pak. Terkait dengan bacaannya. Kenapa? Karena kita di sholat, dalam sholat, Nabi bilang begitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi bukan karena itu lafaz ada di Quran, terus kita baca di iftitah. Tidak. Nabi baca nggak di iftitah. Jadi makanya di pertemuan sebelumnya kan, kita bilang di iftitah tidak ada ini. Karena dalam doa iftitah, Nabi tidak mulai dengan ini. Karena beda Pak, di Quran ada ininya, tapi kan di hadis tidak ada. Makanya kita tidak bilang ini. Langsung saja, wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Langsung begitu.
Iya, karena di doa iftitah Nabi baca tidak pakai ini. Itu yang saya tekankan waktu itu, Pak. Jadi kami tahu juga memang ada ini. Kan begitu. Di surat yang Bapak sebutkan tadi, cuman Nabi tidak baca itu lafaz di doa iftitah. Iya, demikian pula tadi potongan yang Bapak sebutkan setelahnya. Memang tidak ada mengingkari itu, Pak. Bahwa kita baca itu karena Nabi baca. Cuman yang kami sebutkan waktu itu adalah orang potong hanya sampai sepotong saja. Wa ana minal muslimin. Hanya begitu, Pak. Padahal ada setelahnya. Allahumma antal malik. Kan itu, Pak. Makanya saya bilang, kalau memang mau pilih itu, pilihlah lanjutannya. Jangan hanya dipotong setengah. Lebih baik kita pilih, kalau memang mau pendek, pilih doa yang lain. Itu Bapak waktu itu yang saya katakan. Sama saya, ini kan doa iftitah, Pak. Sekali lagi kita bukan Quran. Kita ini iftitah, Pak. Kan tidak boleh baca Quran sebelum Al-Fatihah. Itu kan yang Bapak nukil lafaz Quran. Sekarang adalah kita lafaz hadis. Begitu. Pertanyaan Bapak yang berikutnya adalah masalah banjir. Kan kita pergi sholat. Ini berarti kita anggap air got adalah najis, Pak ya? Kalau kita anggap itu adalah najis, yang wajib najis, menginjak najis, itu tidak membatalkan wudhu. Dia hanya membatalkan sholat. Makanya kalau kita sudah wudhu di rumah, kita cuci kaki kita baru masuk. Karena dia tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu, Pak, hanya yang keluar dari 2 jalur di bawah. Kalau keluar dari itu, batal wudhu tak. Kalau tidak, maka tidak batal. Wallahualam. Cukup. Alhamdulillah. Baik. Saya kira waktu sholat isya telah masuk 19:02.